Gerombolan warga Cina diamankan di tambang emas simpanan Sukabumi. Pihak imigrasi beri keterangan. Gerombolan warga Cina yang jumlahnya 4 orang diamankan pihak penegak hukum di wilayah Sukabumi. Keempatnya diamankan lantaran adanya kecurigaan warga setempat. Saat petugas menghampiri dan menemukan mereka, WNA Cina tersebut malah melarikan diri. Kasih Intelijen Penindakan dan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Sukabumi, Taufan mengatakan WNA tersebut hendak kabur saat petugas datang pada Kamis 15 Juli 2021. Keberadaan mereka, WNA, di lokasi pertambangan emas berdasarkan informasi dari warga, jelas Taufan. Pihak imigrasi kemudian bersinergi dengan kepolisian untuk melaksanakan operasi mandiri di daerah simpanan. Saat anggota gabungan menuju lokasi, ditemukan ada 4 WNA Cina. Saat petugas datang, mereka seperti kaget. Mereka sedikit berlari. Itu mencurigakan bagi kami, ujar Taufan. Petugas lalu meminta 4 WNA Cina menunjukkan tempat tinggal mereka. Mereka ternyata mengarah ke lokasi pertambangan. Di sana petugas menemukan 1 orang lagi WNA berasal dari Malaysia. Lantas kelimanya diboyong petugas gabungan untuk dimintai keterangan. Kantor imigrasi menduga WNA tersebut melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Kami menduga bahwa mereka melanggar izin tinggal atau tidak sesuai dengan izin tinggalnya, ucap Taufan. Untuk memastikannya, 5 WNA itu dibawa ke kantor imigrasi. Jadi pada saat ini kami akan periksa dahulu kantor imigrasi. Jika memang terdapat pelanggarannya, maka kami akan tindak sesuai dengan SOP, jelasnya. Dari fakta di lapangan, mereka tidak melakukan aktivitas pertambangan, namun mereka berada di lokasi pertambangan di simpanan, kata Taufan. Warga negara asing atau WNA Cina dikabarkan mendapat jalur eksklusif untuk bisa masuk Indonesia. Mereka bisa bebas masuk dan keluar Indonesia dengan cara khusus, yakni charter pesawat. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memberi keterangan jika penerbangan Lion Air rute Wuhan Soekarno-Hatta merupakan penerbangan charteran, sehingga bukan merupakan penerbangan berjadwal atau reguler sebagaimana yang ramai diberitakan sebelumnya. Atas informasi tersebut, Muhammad Said Didu mengaku kesal dengan kebijakan tersebut. Kata dia, penumpang dari Wuhan, Cina bisa diperkenankan masuk ke Indonesia dengan cara khusus, yakni charter pesawat. Lantas Said Didu pun mencuit di akun Twitternya dengan menuliskan, terserah dengan pembenaran apapun. Silakan lakukan pembenaran apapun, kata Said Didu, Senin 3 Mei 2021. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novi Rianto memastikan penerbangan charter itu telah memenuhi persyaratan terbang. Selain itu, juga telah mendapatkan izin Flight Approval atau FA pada tanggal 18 hingga 19 April 2021. Dari pihaknya, izin tersebut untuk melayani penerbangan charter mengangkut WNA asal Cina demi kepentingan pekerjaan atau perusahaan. Penerbangan internasional rute Wuhan CGK yang dilayani oleh Lion Air, kami pastikan bahwa penerbangan tersebut merupakan penerbangan yang dilakukan dengan sistem charter bukan berjadwal, kata Novi dalam keterangan tertulisnya Minggu 2 Mei 2021. Penerbitan FA pun dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pengendalian COVID-19 di Indonesia. Kedutaan Besar Cina juga menjelaskan alasan rakyatnya masih bisa masuk ke Indonesia, terutama saat kasus pandemi COVID-19 di tanah air sedang tinggi-tingginya. Selain itu, pemerintah Cina juga buka-bukaan soal strategi pengentasan kemiskinan hingga 0%. Prestasi negeri tirai bambu ini berbuah pujian dari Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Berikut rangkumannya. Pemerintah Cina juga menjawab soal kedatangannya rakyat ke Indonesia di tengah ledakan kasus COVID-19 dan pemberlakuan PPKM darurat yang menjadi sorotan. Minister Kanselar Xi Jinping menjelaskan tenaga kerja asing atau TKA asal negaranya datang ke Indonesia secara sah karena tidak ada larangan atau penangguhan penerbangan ataupun pembatalan visa mereka. Hal ini menurutnya sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang kami ketahui, bahwa saat ini pemerintah Indonesia masih memperbolehkan WNA atau warga negara asing masuk ke Indonesia. Belum ada penangguhan penerbangan internasional dan penerbitan visa, ujar Xi Jinping. Pemerintah Cina buka-bukaan mengenai strategi membuat populasi penduduk miskin menyentuh angka 0%. Keberhasilan yang dipuji Megawati itu bahkan terjadi di tahun 2020
Saat semua negara di dunia berjibaku menghadapi pandemi COVID-19, Wakil Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Zhang Liang, menyebut kunci pertama kesuksesan mengentaskan kemiskinan adalah kepemimpinan yang kuat. Pertama, kepemimpinan yang kuat. Partai Komunis Tiongkok memasukkan program pengurangan kemiskinan ke dalam strategi umum pembangunan nasional, membuat perencanaan menyeluruh dan mengintensifkan pelaksanaannya. Sekretariat partai pada tingkat provinsi, kota, kabupaten dan kecamatan dibentuk untuk menangani kemiskinan, ujar Zhang Liang dalam pernyataan pers di Jakarta, Kamis 15 Juli. Setelah itu, faktor kedua yakni berfokus pada kepentingan rakyat. Program tepat sasaran menjadi faktor selanjutnya, serta partisipasi masyarakat dan menggencarkan pembangunan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Sadia Uluputi, meminta pemerintah untuk menghentikan masuknya TKA di tengah pemberlakuan PPKM darurat. Penolakan tegas anggota DPR Dapil Maluku ini disampaikan karena saat pengetatan aktivitas masyarakat lewat kebijakan PPKM, arus masuk TKA asal Cina di Indonesia terus terjadi. Ia menantang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menutup seluruh pintu yang memudahkan akses TKA untuk masuk ke berbagai wilayah di Indonesia. Kalau mau PPKM sukses, jangan hanya menuntut masyarakat untuk taat. Kemenko Kemaritiman dan Investasi juga harus berani mengambil sikap untuk menutup seluruh pintu masuk bagi TKA di Indonesia, tegas Sadia. Penutupan akses bagi TKA, lanjut Sadia, menjadi ukuran sikap adil pemerintah. Menurutnya, jika Menko Kemaritiman dan Investasi tidak mampu bersikap adil dengan menutup akses untuk TKA masuk di Indonesia, sebaiknya Presiden mengambil kendali. Otoritas menutup akses bagi TKA ada di Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Sikap adil harus ditunjukkan. Sebaiknya Presiden hadir untuk menegaskan sikap negara menutup seluruh jalur masuk bagi TKA. Negara ini harus menunjukkan empatinya kepada rakyat, tegasnya. Diketahui, salah seorang TKA asal Cina yang baru masuk Kota Bula, Kabupaten Seram, bagian timur Provinsi Maluku, positif terinfeksi COVID-19. TKA bernama Chow Changkin mendarat dan tiba di Kota Bula pada Minggu. Ia diketahui terinfeksi virus COVID-19 ketika menjalani tes swab antigen di Rumah Sakit Umum Daerah Bula. TKA Cina ini diharuskan untuk menjalani isolasi di RSUD Bula. Ini tragis. TKA seenaknya masuk di Bula dan wilayah lainnya di Maluku. Di antara mereka ada yang terinfeksi virus COVID-19. Padahal Kota Bula selama ini wilayah hijau, kata Sadia Uluputi di Jakarta 15 Juli. Dia meminta agar pemerintah memiliki empati ketika kebijakan pembatasan ruang gerak dan mobilitas masyarakat dengan pemberlakuan PPKM. Menerima TKA asing masuk di Maluku dan wilayah lainnya di Indonesia menunjukkan pemerintah tidak peka dengan kondisi masyarakat. Secara tegas, pemerintah melakukan pengendalian terhadap gerak dan mobilitas masyarakat. Masyarakat disuruh taat untuk PPKM agar pandemi COVID-19 dapat dikendalikan penyebarannya. Tapi pemerintah malah membuka orang masuknya TKA Cina ke Maluku. Bahkan di antara TKA ada yang terinfeksi COVID. Pemerintah tidak peka, tidak punya empati, kritiknya. Pemerintah Tiongkok buka suara soal gelombang tenaga kerja asing asal Tiongkok yang tiba di Indonesia di tengah pemberlakuan PPKM karena lonjakan kasus COVID-19. Menurut Minister Konselor pada Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia, Xi Jinping, saat ini pemerintah Indonesia belum menerapkan larangan masuk WNA ke wilayahnya. Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah Indonesia masih memperbolehkan WNA masuk ke Indonesia dan belum juga menangguhkan penerbangan internasional serta penerbitan visa gara-gara lonjakan kasus COVID-19. Kata Xi Jinping dalam konferensi pers virtual Kamis 15 Juli 2021. Sementara di Tiongkok, lanjut Jinping, situasi pandemi telah terkendali secara efektif dan pemerintah Tiongkok mewajibkan warga negara Tiongkok untuk mengambil tindakan pencegahan dan perlindungan yang ketat sesuai dengan persyaratan pemerintah Tiongkok maupun pemerintah Indonesia.